Halo Bu, halo rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 8. Nama saya Mardian Tarigan, NPM 20 11 1038. Bersama rekan saya, nama Kamron Sijabat, NPM 20 11 1004, bersama Mutia Kurnia. Kami adalah semester 1 Hukum di Universitas Dharma Wangsa Medan. Ini adalah mata pelajaran ilmu negara. Dosen pengampu kami adalah Maisarah Nasution SH, Master Hukum. Baiklah, rekan-rekan, kami di sini akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos kratein, yang berarti rakyat memerintah. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, yaitu dengan perantara wakil-wakilnya yang mereka pilih secara bebas. Demokrasi menjadi istilah yang umum digunakan menamakan suatu bentuk negara di mana pemerintahan dipegang oleh rakyat. Bisa juga disebut dengan demos. Pengertian demokrasi menurut pendapat dari beberapa tokoh, yaitu yang pertama, menurut International Commission of Jurists, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Yang kedua, menurut Lin Cole, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yaitu government of the people, by the people and for the people. Yang tiga, menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan pengertian istilah demokrasi mempunyai perkembangan dan zaman ke zaman terbukti bahwa pengertian demokrasi kuno tidak serupa dengan pengertian demokrasi di zaman kuno. Yang dimaksud dengan demos, yaitu rakyat, menurut paham demokrasi kuno ialah hanya segolongan saja dari penduduk negara, yaitu mereka yang tergolong sebagai orang-orang merdeka. Sedangkan orang-orang yang menjadi budak dianggap tidak mempunyai hak-hak apapun, bahkan dipandang sebagai benda mati yang dapat diperjualbelikan. Demokrasi menurut pengertian kuno ialah suatu pemerintahan di mana kekuasaan terletak di tangan sejumlah orang-orang yang ditentukan atau orang yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat karena keturunan. Maksudnya keturunan di sini adalah bangsawan yang tidak tergolong sebagai budak. Perikles sudah juga memberikan pengertian demokrasi yang sejati, tersirat dari keterangannya tentang maksud dan tujuan
demokrasi, yaitu bahwa maksud dan tujuan demokrasi ialah realisasi kemerdekaan dan persamaan martabat yang prinsipil dari warga negara. Tidak seorang pun boleh dianggap lebih rendah dari yang lain karena keturunannya, martabatnya, fungsinya, dan orang yang dihargai sesuai dengan kecakapannya atau kegiatannya mengurus soal-soal kepentingan umum. Demokrasi modern timbul oleh dan setelah Revolusi Prancis pada ide kedaulatan rakyat dari Rousseau. Struktur kenegaraan digariskan dalam bentuk konstitusi dengan maksud supaya dapat terjamin hak-hak rakyat dan tidak dilanggar oleh penguasa negara. Negara demokrasi yang kekuasaannya didasarkan pada hukum, yaitu state of law, menjadi suatu cita-cita, tetapi pada zaman kuno itu belum terwujud. Dan sampai abad ke-20, hak-hak pilih secara umum belum berlaku. Trias politika yang membagi kekuasaan dalam 3 bagian, yaitu kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan menjalankan pengadilan. Baiklah, secara teoritis kita katakan bahwa demokrasi sejak semula mempunyai 2 pengertian, yaitu demokrasi dalam arti formil. Yang kedua, demokrasi dalam arti material. Demokrasi secara material ialah bahwa inti dari demokrasi itu justru terletak dalam jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasar pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang yang menjadi warga negara. Demokrasi secara formil hanya sekadar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat, yang kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat, yaitu volonté general dari Rousseau. Akan tetapi dengan tidak ada suatu pembatasan untuk menjamin kemerdekaan seseorang. Menurut Kelsen, prinsip umum bagi demokrasi itu ialah adanya persamaan wujud di antara pemerintah dan yang diperintah, di antaranya subjek dan objek kekuasaan. Rakyat dikuasa oleh rakyat. Berdasarkan hubungan tersebut antara alat-alat perlengkapan negara yang diserahkan tugas-tugasnya itu, bentuk-bentuk demokrasi modern dapatlah kita bagi 3 macam teori. Yang pertama, demokrasi yang representatif dengan sistem parlemen. Yang kedua, demokrasi yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi yang representatif dengan sistem referendum. Demokrasi yang representatif dengan sistem parlementer, yaitu sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Contohnya rekan-rekan, negara Inggris, negara Jepang, negara Belanda, negara Malaysia, negara Singapura, dan sebagainya. Demokrasi yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah sistem pemisahan kekuasaan sebuah pemerintahan, pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif, yaitu pemerintah, dan legislatif, yaitu badan perwakilan rakyat. Contohnya negara Amerika Serikat. Demokrasi representatif dengan sistem referendum adalah referendum dari bahasa Latin adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Yaitu misalnya seperti adopsi atau amandemen konstitusi atau undang-undang baru atau perubahan wilayah suatu negara. Contohnya itu adalah negara Swiss. Ciri-ciri demokrasi yang representatif dengan sistem parlementer. Pertama, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri demokrasi yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan. Yang pertama, badan eksekutif pada prinsipnya terpisah dari badan perwakilan rakyat. Yang kedua, pembagian kekuasaan, division of power, sekaligus terdapat pemisahan kekuasaan, separation of power. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif, yaitu presiden mengangkat kepala-kepala departemen, dan kepala departemen bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada badan perwakilan rakyat. Ciri-ciri demokrasi yang representatif dengan sistem referendum adalah 1. Badan eksekutifnya dinamakan Bundesrat. Yang kedua, Bundesrat yang merupakan bagian dari Bundesversammlung. Yang ketiga, Bundesrat yang terdiri dari Nationalrat, Badan Perwakilan Nasional, dan Ständerat bisa diartikan merupakan perwakilan negara-negara bagian yang disebut kanton. Baiklah, rekan-rekan semua, dari hasil penjelasan di atas, maka demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana tiap warga negaranya mempunyai hak yang sejajar dalam pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Kemudian demokrasi modern adalah bentuk demokrasi pemerintahan di mana sebuah konstitusi menjamin hak dasar individu dan juga hak berpolitik, keadilan dan kebebasan memilih, dan juga hukum independen. Demikian Bu,
Demikian rekan-rekan semua, salam dari kami kelompok 8 tentang ilmu negara membahas demokrasi. Sekian dan terima kasih.